Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam setengah 2 malam ya, tanggal 25 Desember. Kemarin ditetapkan Sekjen PDIP oleh KPK menjadi tersangka korupsi dalam kasus dugaan suap terhadap kasus Harun Masiku. Ini berarti Prabowo di dalam bahaya, karena menurut Abdullah Hehamahua dalam satu videonya ada pertanyaan retoris ya dari Abdullah Hehamahua, salah satu tokoh KPK yang penuh integritas di awal-awal KPK dulu yang masih independen. Dia berkata, apakah mungkin Prabowo itu memberantas korupsi? Kata Abdullah Hehamahua, dia jawab sendiri, tidak mungkin, karena di KPK Prabowo mempunyai 2 kasus, tapi sayang sekali Abdullah Hehamahua tidak menyebutkan apa 2 kasus yang membelit Prabowo di KPK. Dan sekarang PDIP sebagai partai oposisi melawan Koalisi Indonesia Maju Plus yang dipimpin oleh Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, dia mentersangkakan dalam rejim Prabowo, dia menjadi tersangka. Hasto, Sekjen, orang nomor 2 dari PDIP, dan tentu Megawati yang sangat kenal baik dengan Prabowo, dia tentu akan marah besar. Dan marah besar itu berarti Prabowo dengan sengaja membiarkan pertempuran secara politik itu terjadi, dan ini membahayakan Prabowo sendiri dalam langkah-langkah dia memberantas korupsi. Karena sejak awal Prabowo juga bukanlah bagian dari orang-orang yang bisa mendapatkan garansi sebagai pihak yang bersih dalam konteks kasus-kasus penguasaan tanah misalnya, atau perusahaan-perusahaan di masa lalu yang juga dipersoalkan dalam debat dengan dengan Jokowi. Tapi kita nggak tahu ya kasusnya Prabowo itu apa, tetapi itu lain soal. Yang soalnya adalah ini bukan main-main sebagai partai pemenang pemilu berturut-turut. PDIP akhirnya Hasto setelah 4 tahun atau 5 tahun itu dibidik, katakan begitu. Kasus Harun Masiku itu yang hilang entah sampai sekarang itu di mana rimbanya, tetapi uraian Ketua KPK kemarin itu, Ketua KPK atau siapa itu, Budianto itu ya, itu dengan rinci dia bisa menjelaskan peran-peran yang sangat licik dalam tanda petik ya, dari Hasto Kristianto di dalam memenangkan ya Harun Masiku untuk menjadi calon anggota DPR, dan gagal sehingga mengakibatkan korban orang KPU yaitu Wahyu Setiawan itu masuk penjara, dan beberapa orang yang linkage yang terlibat dalam kasus pusaran yang dibuat oleh Hasto itu memang cukup meyakinkan. Tetapi ini adalah satu momentum ya yang baik di zaman Prabowo yang punya komitmen untuk memberantas korupsi, tetapi sejak awal juga orang sudah memperkirakan atau sudah menduga dengan kuat bahwa orang-orang yang koruptor-koruptor besar itu juga sekarang ada di dalam kabinet Prabowo. Ini memang permainan politik tingkat tinggi kita sebagai rakyat, atau tidak, bukan kita, tapi saya sebagai tukang bubur sekarang ya, yang jualan bubur itu juga prihatin ya. Orang-orang kecil itu ekonomi sulit itu sekarang tidak menjadi ya kan, saya menerima laporan atau curhat dari pedagang, dari orang-orang biasa tempat saya berjualan, melakukan kontak-kontak sosial, ternyata di masyarakat bawah ekonomi itu betul-betul sulit, tapi itu tidak mendapatkan perhatian yang prioritas dari rejim Prabowo. Justru kita disuguhkan oleh pertunjukan penangkapan koruptor-koruptor yang kita juga masih ragu apakah itu satu usaha yang sungguh-sungguh akan tuntas dengan
perampasan aset dan pemenjaraan yang membuat mereka jerak, atau hanya dihukum 2 sampai 3 sampai 4 tahun sebagaimana itu dibuktikan oleh catatan dari Indonesia Corruption Watch zaman di zaman Jokowi. Koruptor itu mendapatkan hukuman yang sangat ringan, dan demonstrasi penangkapan koruptor yang dilakukan di awal pemerintahan Prabowo itu tidak cukup meyakinkan saya bahwa korupsi akan benar-benar habis di Indonesia kalau ya perampasan aset itu tidak bisa atau belum disahkan. Dan kita masih menunggu korupsi itu betul-betul hilang, ataukah hanya semacam sandera dan permainan politik tingkat tinggi untuk saling menikam, untuk saling memperkuat daya tawar di kalangan partai politik, apalagi sekarang PDIP menjadi partai satu-satunya partai oposisi, ya, ditinggalkan oleh SBY, ditinggalkan oleh PKS yang dulu oposisi, dan juga SBY yang dulu oposisi zaman Jokowi. Sekarang mereka menjadi orang yang berada di dalam kekuasaan bersama Prabowo. Dan dunia memang terbalik ya, kekuasaan itu dipergilirkan. Dulu PDIP menerima kemewahan menjadi partai yang ikut mendukung presiden 2 periode, kemudian ditinggalkan, dikhianati oleh sang presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Kemudian justru sekarang setelah permainan politik berakhir, PDIP memecat Jokowi, memecat anaknya Raka Buming Raka dari PDI, dan memecat Bobi Nasution. Dan betul-betul permainan politik ini membingungkan rakyat biasa yang justru susah untuk cari beras. Buat apa juga kita memperhatikan tingkah laku politik para elit yang korup ya, baik pihak sana, baik yang menangkap koruptor, baik yang ditangkap sama-sama, bukanlah orang yang bersih di mata rakyat. Dan rakyat tetap harus berjuang ya. Siapapun presidennya, apapun kabinetnya, maka rakyat harus berjuang menolong dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.